dalam media sosial yang giat, yang keras protes dan komentarnya memang sebagian besar adalah pemuda. Pemuda. Dan pemuda ini bahkan karena pemuda berpikirnya spontan, ya, maka tanpa mengetahui video itu asli atau bukan, dipotong atau tidak, ya sudah ada berkomentar. Oleh karena itu kami mohon sahabat Rafiul Ulum selaku ketua pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Senduro untuk memberikan pengarahan kepada pemuda-pemuda ataupun kepada pegiat sosial yang ada di Kecamatan Senduro. Terus ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mustasar MPCNU, KUA, para narasumber, termasuk di sebelah saya ini Ketua Tanfidiyah, Ketua NU Senduro. Ya. Terkait dengan tema hari ini yang tadi sebenarnya sudah dibahas, mulai dari disampaikan, disosialisasikan oleh Kepala KUA tentang substansi isi dari SE Menteri nomor 5 ya. Ini SE-nya masih ngeluarkan cuma 5 ya, sudah kontroversi ya. Belum 100 ini SE-nya gitu. Masih yang nomor 5 ini. Itu sudah kontroversi itu. Dan juga tadi ada pencerahan juga dari Kiai Sulaiman ini, yang seorang kiai juga seperti ilmuwan ya. Yang sudah mengetahui kekuatan suara. Saya sendiri baru tahu, baru belajar tadi dari ya, pernah saya ngajar IPA. Itu apalagi ya sebenarnya sudah jelas, cuma yang perlu ditanggapi adalah video. Sebenarnya kalau SE itu tidak ada permasalahan. Memang kewajiban pemerintah untuk mengatur ini. Selama ini kita berada di negara Indonesia, negara yang kita ini kan majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Terus agama kita juga bukan hanya Islam, masih ada saudara-saudara kita yang agamanya beragama lain, dan itu perlu diatur. Yang diatur pun bukan masalah adzan tadi yang disebut, tapi kan sebelum dan sesudah. Jadi bagaimana mengatur toa, ya kan gitu aja. Cuma hari ini statement dari Gus Menteri atau ketua kami itu kan hanya dipolitisasi oleh orang-orang yang ya tanda kutip tidak menyukai beliau gitu. Pada dasarnya itu ingin mempolitisasi ya gitu. Kalau bisa katanya diberhentikan menterinya. Wah ini ojo menterinya toh lagi kepelaren presidennya bisa. Nah ini kan sudah statementnya menyelentang dari itu semua. Nah yang rame di sosmed itu hanya seperti itu. Bukan masalah ada, cuma masyarakat awam mengutipnya dari statement-statement apa orang-orang yang di atas sana, itu mengutipnya hanya suara anjing. Betul tadi yang disampaikan oleh LTM, suara anjing dengan adzan itu toh. Padahal kalau video lengkap ya seperti yang ahli bahasa tadi sampaikan, tidak seperti itu. Tidak ada perumpamaan atau menyamakan antara adzan sama suara anjing. Apalagi waktu di video yang full, Gus Menteri tidak menyebutkan adzan sama sekali, kan hanya suara toa itu aja, suara toa. Nah itu yang hari ini kita sebagai pemuda, terutamanya khusus ini Senduro, kalau pemuda itu kalau mendengarkan atau menempat informasi itu jangan setengah-setengah. Jadi kalau ada video potongan, cari yang asli dulu, baru di-share gitu. Yang benar itu yang seperti itu, bukan kerungu anjing ngambil adzan baru di-share ya. Mau ngomong ini. Iya, anjing sama adzan itu di-share gitu langsung. Ana meneh sing krungu, wah ya apa menteri iki kok ngolah adzan mbek suara anjing, di-share maneh. Nah, itu yang menyesatkan menurut saya. Nah, kita sebagai pemuda yang cerdas ya, kalau kita ini pemuda yang cerdas, ya kita cari sumber yang asli. Kalau memang itu benar ya kita share. Kadang kita kan kalau nemu bener ojo di-share wis, mending sing rame-rame iku sing di-share. Kan seneng rame nih. Ben akeh sing komen gitu, biar ada yang komen.
Iya, biar viral, kepinginnya viral gitu toh. Gitu. Iya. Demi konten. Memang banyak kan memanfaatkan kesempatan di tengah kegaduhan ini lebih banyak Pak sekarang. Ya. Sehingga beberapa pemuda yang ada di sekitar kita yang semula tidak tahu asal usulnya anjing dan itu dari mana, mereka malah memutuskan dan memvonis Gus Menteri itu malah mengibaratkan adzan dengan anjing gitu. Nah, itu. Nah, oleh karena itu bagaimana panjenengan menghadapi hal-hal seperti itu? Karena sudah kadung tersebar ke beberapa pemuda ini, Pak. Ya, kita sebagai apa ya? Organisasi kepemudaan yang berbasis keagamaan di Kecamatan Senduro, ya kita mengcounter dengan salah satunya ini medianya. Ini bukan hanya media kami di Pemuda, ini juga medianya Pak Kepala KUA karena bertugas mensosialisasikan SE. Nah, dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah malah ini membantu Kepala KUA juga gitu loh. Kami dari Pemuda ya salah satunya dengan ini, dengan kegiatan di NUTV ngobrol pinter, bukan ngobrol dak pinter ini, ngobrol pinter bagaimana kita menelaah SE Menteri itu dengan baik, terus video-video itu dengan baik. Padahal kita sendiri tidak tahu isinya SE Menteri itu apa sih? Apakah cuma isinya itu ngatur sebelum dan sesudah? Padahal di dalam SE itu juga ada yang disebutkan pengeras suara itu ada dua macam, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Yang diatur yang hanya keluar kan gitu, yang ke dalam tidak diatur. Terserah kita. Ustadz Nur Sotik mungkin yang ke dalam mau digetno pisan adepno menjero ngono ndak apa-apa, guetno pisan wis. Terus yang akeh sone rungokno dhewe, tapi kan pasti ketika keluar. Itu kan bisa seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui itu, yang diatur itu di awal itu ada toa yang keluar, ada yang ke dalam, dan yang diatur oleh SE itu yang keluar saja, yang ke dalam bebas gitu loh. Jadi Ustadz Nur Sotik mau adzan sampai berapa kali ya, tapi toanya adapkan ke dalam, terus lebih dari 100 dB. Kalau tadi kan 100 dB yang keluar gitu. Kalau ke dalam tidak ada aturan, mau 120, 300 itu. Terus adzan sing get ya apa kira-kira kan gitu. Apa? Setel suara-suara ngaji gitu. Kira-kira bagaimana? Bukan adzannya. Kalau adzan tadi sudah disampaikan tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Adzan kata sajam dari Ustaz Kiai Sulaiman kan tidak apa-apa gitu. Mungkin itu dari kami, dari Pemuda Ansor Senduro. Mungkin ada tambahan dari wakil ketua kami ini. Dari sahabat yang hadir, monggo. Terima kasih luar biasa pimpinan kami Bapak Rofil Ulum, Ketua PAC Ansor Senduro, sangat menginspirasi ya. Ternyata statementnya di luar dugaan saya ya. Tadi ada Kiai Sulaiman datang, grogi Pak. Duh, tak ngomong kok. Tapi luar biasa beliau. Luar biasa. Ya, luar biasa. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, mohon izin Pak Ketua. Saya kira dari forum ini yang agak memiliki pemikiran yang agak menyimpang. Saya mengibaratkan bukan ajarannya menyimpang. Menyimpang itu tidak sama dengan pada umumnya. Saya kategorikan menyimpang itu saya kira dalam aturan bahasa begitu. Bukan Ustadz Nur Sotik menyimpang, tapi pandangannya di forum ini menyimpang. Bukan saya mengatakan salah. Saya tidak menjustifikasi salah dan atau benar, tapi menyimpang. Kita perlu menghormati. Karena beliau sebetulnya itu lebih pas di LBM, Pak. Daripada di LD, Pak. Dia mantan LBM, mantan ketua LBM. Perlu diluruskan. Iya. Dan dia juga banyak kitab yang tidak dimiliki oleh kita. Ya, tapi menarik. Beberapa poin saya bisa juga setuju dengan Ustaz Nur Sotik di beberapa poin. Tapi kalau membayangkan, memprediksi 2040 yang sampai seperti itu tadi, wah itu saya tidak setuju. Itu bentuk framing lagi itu, framing. Ya, memframing, membayangkan sesuatu yang terlalu ekstrim. Ya, jadi kurang nyambung kalau membayangkan terlalu ke sana. Tapi saya mau ngomong itu begini. Saya bukan ahli hukum ya, Pak. Tapi saya ini membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, produk hukum dalam bentuk surat edaran. Ya. Baik sebelum maupun sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Bahwa
surat edaran itu tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Karena surat SE kedudukannya bukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kedudukannya sama sekali tidak terikat. Kemudian dilanjutkan, walaupun surat edaran ini kedudukannya lebih tinggi dari surat biasa, tapi bukan produk undang-undang. Artinya ketika kalau kita mengibaratkan di sawah, saya setuju dengan Ustaz Nur Sodik. Ketika lingkungan itu ada di lingkungan sawah, Pak, saya lebih setuju dengan Ustaz Nur Sodik. Tapi tidak secara umum di Indonesia. Ketika saya yakin, tapi secara umum saya setuju dengan Gus Menteri. Aturan itu diterbitkan, SE itu diterbitkan, secara umum akan diatur seperti itu. Karena mayoritas lebih banyak tidak di sawah, Pak Nur Sodik, lebih banyak di kota. Musolah dan masjid tertangtoa. Karena aturan ini untuk masyarakat umum gitu. Masyarakat umum seluruh Indonesia. Bukan hanya masyarakat persawahan. Ketika ada di lingkungan itu, ada di Burno misalkan, yang banyak ada di sawah pekerjanya, dilanggar, tidak ada masalah. Insya Allah begitu, Pak. Karena ini SE, Pak, boleh. Dilanggar tidak ada hukuman. Senyampang yang saya lihat, artinya ini bukan produk undang-undang, tapi surat edaran. Tapi ini benar. Saya sepakat memang untuk kemaslahatan. Ketika ini diterapkan di lingkungan yang mayoritas penduduknya musolahnya banyak ya. Nah, ini saya kira memang layak dan patut untuk diterapkan. Tapi ketika kita bergeser ke situasi lingkungan yang berjauhan, kemudian yang kerja di sawah, nah ini tidak cocok. Kalau menurut saya tidak cocok. Tidak apa-apa lebih dari 100 debidel, 1000 debidel gitu. Di situasi yang seperti itu, artinya karena mungkin belum ada produk undang-undang yang harus berlaku di sana, tidak berlaku di sini. Ini mungkin sementara ini paling pas surat edaran ini, begitu. Jadi bahkan senior kami itu berstatement ini tidak perlu diatur, tidak perlu sebenarnya SE ini dari sisi pendapat lain loh ya, karena ini perlu diatur di lingkungan yang masing-masing. Itu salah satu statement senior kami ada yang seperti itu. Tapi saya lebih berpendapat bahwa SE ini sudah pas. Kenapa? SE ini bukan produk undang-undang, artinya ketika memang tidak pas di Burno, ya oke, silakan boleh dipakai. Di 120, oke. Tapi karena mayoritas lebih banyak yang musolah masjidnya berdekatan, oke, ini sangat bermanfaat. Lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Saya kira itu tambahan dari kami selaku wakil ketua PAC Ansor, Bapak Rafil Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin ada kata-kata menyimpang yang. Terima kasih ya. Mungkin monggo Pak Gawa. Terkait yang disampaikan ini SE ini, jadi apa yang disampaikan oleh Gus Fauzi memang benar. Ini satu contoh aja, masjid yang berdekatan. Di Jambi Kumbu itu antara kerajaan itu kan ada 2 masjid nah atas bawah itu berdekatan karena tidak memakai aturan luar dan dalam sehingga kalau khotib Jumat suara yang atas itu ke bawah keras, demikian juga sebaliknya karena tatkala khotib naik mimbar itu pakai toa yang di luar. Satu contoh lagi, ini di Karanganom, Karanganom antara Masjid Al Azhar dengan Al Barokah, nah, kondisinya seperti itu, karena masih pakai suara tua di luar. Kalau Jumatan di sana, karena saya sama-sama pernah Jumatan di 2 masjid itu, terasa sekali. Jadi ada 2 khotib yang kita dengar secara bersamaan. Makanya memang kita ya. Kalau mau melaksanakan SE ini memang lebih baik saya kira. Jadi antara aturan pengeras suara di luar yang di dalam itu memang lebih pas lah ya. Walaupun mungkin dalam situasi kondisi tertentu mungkin apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Sodik mungkin benar seperti itu. Tapi mungkin edukasi barangkali jadi mungkin dari LTM atau siapapun saja edukasi ke masyarakat terkait dengan ini, biar lurus lah, paling tidak biar clear dulu.
Jadi fitnah ini pertama kan seperti itu, edukasi bahwa SE ini maksudnya kan seperti itu. Jadi karena yang berkembang kan memang seperti itu. Nggih. Larangan di medsos Di kita medsos. nggih. Larangan adzan Adzan. kan seperti yang berkembang seperti itu. Jadi kalau saya lihat TikTok gitu, walaupun saya tidak punya TikTok, istri yang punya nggih. Kalau lihat ibu-ibu yang tidak kompeten itu, yang tidak jilbaban apa, komentarnya seperti itu. Iya, Parah iya. sekali komentarnya nggih. Melarang adzan. Adzan, Nah, nggih. kan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Makanya nggih. mungkin ini perlu disampaikan, dikelirkan biar fitnah ini tidak berkepanjangan. Nggih. Saya kira itu.